Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis yang beranggotakan saya sendiri Arifatur Rohim dengan NIM 2019-008022. Yang kedua yaitu Cindy Astuti dengan NIM 2019-008026. Yang ketiga Anissa Nurul dengan NIM 2019-008028. Yang keempat Evi Jayanti dengan NIM 2019-008033. Dan yang terakhir yaitu Angelika Putri dengan NIM 2019-008039. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisa runtut waktu, bagian dekomposisi dan analisis tren. Analisis runtut waktu. Analisis runtut waktu dilakukan untuk menemukan pola pertumbuhan atau perubahan masa lalu yang digunakan untuk memperkirakan pola pada masa yang akan datang. Variabel independen, di mana variabel independen dapat meramalkan variabel dependen. Selanjutnya yaitu dekomposisi. Dekomposisi atau deret waktu atau time series merupakan rangkaian data yang berupa nilai pengamatan yang diukur selama waktu tertentu atau berupa data yang disusun sesuai urutan waktu. Artinya, urutan waktu dengan memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Komponen pola dalam deret waktu atau dekomposisi yakni ada pola tren, pola musiman, pola siklis, dan komponen pola random. Yang selanjutnya yaitu komponen pola dalam deret waktu atau dekomposisi. Yang pertama yaitu pola tren. Pola tren ini terjadi apabila adanya kenaikan atau penurunan sekuler yang cukup rata atau mulus jangka panjang dalam data. Contoh yang mempengaruhi pola tren yaitu perubahan penduduk, inflasi, dan perubahan teknologi. Yang kedua yaitu pola musiman. Pola musiman ini terjadi apabila suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman atau pola perubahan yang terjadi secara berulang sepanjang waktu. Contohnya yaitu kuartal tahunan, bulanan, bahkan mingguan tertentu. Pola yang ketiga yaitu pola siklis. Pola siklis ini terjadi apabila data dipengaruhi oleh adanya fluktuasi ekonomi yang bergelombang jangka panjang. Contohnya yaitu seperti harga saham, tingkat obligasi, dan tingkat bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Angelika Putri, NIM 2019-008039. Saya akan melanjutkan, yaitu cara menentukan kebersamaan tren, yaitu ada 4 cara untuk menentukan persamaan tren linear, yaitu yang pertama metode bebas, yang kedua metode setengah rata-rata, yang ketiga metode rata-rata bergerak, dan yang keempat metode kuadrat terkecil. Keempat cara ini dipakai untuk menentukan bentuk umum persamaan tren linear. Metode bebas merupakan cara yaitu paling sederhana dan mudah untuk menentukan tren dari data berkala. Yang pertama, langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan persamaan tren dengan cara ini adalah sebagai berikut. Buatlah sumbu X dan sumbu Y dalam sistem koordinat kartesius. Buatlah diagram pencar atau scatter diagram dari pasangan titik atau X, Y yang menyatakan antara waktu dan nilai data berkala. Tariklah garis linier yang arahnya mengikuti arah penyebaran nilai-nilai data berkala. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, Cindy Astuti, NIM 2019-008026, yaitu tentang nilai tren dihitung dengan formula Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah rata-rata nilai kelompok 1, B adalah rata-rata nilai kelompok 2, dan N adalah jumlah data masing-masing kelompok, lalu X adalah nilai yang ditentukan berdasarkan tahun dasar. Untuk materi selanjutnya, saya Anissa Nurul Hidayah, NIM 2019-008028 yang akan melanjutkan, yaitu tentang contoh kasus 1 dengan data tahun genap
Perusahaan PT Gunung Sari yang bergerak pada bidang tambang batu memiliki data produksi dari tahun 2010 sampai 2015 sebagai berikut. Untuk datanya di tahun 2010 periode pertama memproduksi 50 ton. Pada tahun 2011 periode kedua produksi 55 ton. Pada tahun 2012 periode ketiga memproduksi 70 ton. Pada tahun 2013 periode keempat memproduksi 80 ton. Pada tahun 2014 periode kelima memproduksi 90 ton. Dan yang terakhir pada tahun 2015 periode ke-6 memproduksi 110 ton. Untuk perhitungannya, adapun langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 terdiri dari 2010, 2011, dan 2012. Sedangkan untuk kelompok kedua yang terdiri dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Untuk penyelesaiannya seperti ini, kita cari semi totalnya terlebih dahulu. Pada kelompok pertama didapat dengan cara dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Lalu untuk kelompok kedua dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Setelah itu, langkah kedua kita cari semi rata-ratanya. Untuk semi rata-ratanya didapat dengan cara kita bagi dengan 3. Kemudian di kelompok kedua terlebih dahulu kita tuliskan formula trennya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian diketahui nilai A-nya sebesar kemudian untuk B-nya sebesar 11,667. Langkah selanjutnya adalah kesamaan rate-nya ditulis sebesar 58,33 ditambah 11,67. Lalu dikatakan Y adalah tren tahunan original tahun 2011. Untuk nilai tahun 2016-nya, X-nya sama dengan 5. Lalu untuk Y dapat dicari dengan cara A plus B dikali 5. Diketahui hasilnya sebesar 116,667. Lalu untuk langkah selanjutnya kita cari perhitungan nilai tren dan gambar grafis. Kita cari dari Y 2010 sampai dengan Y 2015. Y 2010 Y 2011 kita tarik
Kemudian kita cari dengan rumus A tambah B dikali nilai X pada tahun 2010. Kita kunci terlebih dahulu. Maaf. Lalu tinggal kita tarik. Maka didapat nilai Y 2011 sebesar 58,3333, di tahun 2012 sebesar 70, di tahun 2014 sebesar 95,3333, dan di tahun 2015 sebesar 105. Untuk materi selanjutnya adalah metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak atau moving average ditentukan dengan cara berikut. Misalnya, kita mempunyai data berkala dengan nilai-nilai berikut, yaitu Y1, Y2, Y3, sampai Y ke N. Lalu untuk menghitungnya, rata-rata hitung pertama itu Y1 plus Y2 plus Y3 sampai Y ke N dibagi N. Lalu untuk menghitung rata-rata hitung kedua, Y1 plus Y2 plus Y3 sampai Y ke N plus 1 itu dibagi N. Lalu untuk selanjutnya rata-rata hitung ketiga, Y1 plus Y2 plus Y3 sampai Y ke N plus 2 dibagi N dan seterusnya. Baik, lalu memasuki contoh. Contoh, diketahui data berkala berikut. 2, 6, 1, 5, 3, 7, 2. Tentukan rata-rata bergerak menurut urutan 3. Jadi untuk jawabannya untuk Y1 sama dengan, untuk Y1 dimulai dari data pertama, yaitu 2. 2 ditambah 6 ditambah 1 dibagi 3, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu untuk Y2, dari data yang kedua, dimulai dari 6 ditambah 1 ditambah 5, lalu dibagi 3, yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu untuk data ketiga, dimulai dari angka 1 ditambah 5 ditambah 3, dibagi 3, yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya, Y keempat dimulai dari data keempat, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 7, lalu dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu untuk Y5, yaitu dimulai dari data kelima, yaitu 3 ditambah 7 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Salah satu manfaat penting dari rata-rata bergerak adalah untuk mengurangi variasi dari data berkala aslinya. Baik, sebelum melanjutkan untuk menjelaskan tentang metode rata-rata minimum, perkenalkan, nama saya Evi Jayanti, NIM 2019008033. Di sini saya langsung saja untuk menjelaskan tentang metode rata-rata minimum. Jadi sebenarnya seluruh metode tren pada dasarnya itu sama, yaitu untuk menghitung persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk metode rata-rata minimum, perbedaannya yang membedakan itu untuk mencari nilai A dan B-nya. Untuk mencari nilai A di rata-rata minimum ini, rumusnya yaitu sigma Y dibagi N. Untuk mencari B, sigma YX dibagi X kuadrat. Nah, keunikan dari metode rata-rata minimum ini untuk mencari periodenya, yaitu untuk mencari periodenya itu perlu dianalisis dulu data N-nya itu ganjil atau genapnya. Langsung saja ke contoh kasus ya. Jadi untuk contoh kasus ini yang pertama yaitu dari perusahaan PT Awam dari tahun penjualan 2015 sampai dengan 2019. Tentu sudah kita ketahui dari 2015 ke 2019 itu data N-nya ganjil. Langsung saja kita asumsikan penjualannya itu Y. Oke. Langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan nilai A dan B-nya. Sebelum untuk menentukan nilai A dan B-nya, kita perlu mencari nilai X. Jadi untuk mencari nilai X-nya,
cari dulu nilai tengahnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Jadi di sini nilai X-nya, nilai tengahnya terdapat di tahun 2017. Nah, di ketentuannya 2017 nilai tengahnya itu harus 0. Jadi kita kasih nilai X pada tahun 2017 itu 0. Oke, untuk menentukan nilai tahun sebelum dan sesudahnya, tinggal kita tingkatkan satu tingkat ketika nilai tahunnya naik. Ketika nilai tahunnya menurun, kita kurangkan satu tingkat. Jadi contoh 2017 ke 2016 itu nilai tahunnya menurun. Jadi kita kurangi satu tingkat dari 0 ke 0 dikurangi tingkat 1, hasilnya adalah min 1. Sehingga 2017 ke 2018 yaitu meningkat, berarti ditambah satu tingkat. Seterusnya sampai dengan 2019 dan tahun 2015. Sehingga sudah mendapatkan nilai X-nya. Nilai X-nya sudah ditentukan dari tahun 2018 sampai dengan 2019 seperti ada yang di tabel berikut. Sesudah itu, kita harus mencari XY-nya. XY itu X dikali Y ataupun Y dikali X. Jadi dari tahun 2015 X-nya 2, min 2, Y-nya 40 dikalikan hasilnya adalah min 80. Seterusnya sampai dengan tahun 2019. Untuk mencari X kuadratnya, kita lihat dulu di kolom X. Dari 2015, nilai X-nya adalah min 2. Jadi tinggal kita kalikan saja, tinggal kita kuadratkan saja. Min 2 dikali min 2 hasilnya adalah plus 4. Seterusnya sampai dengan tahun 2019, sehingga tahun 2019 mendapatkan nilai 4. Oke, seterusnya kita langsung mencari nilai A dan B. Maaf karena di tabel ini di sini alfa dan beta, tapi kita asumsikan alfa dan beta ini adalah A dan B. Oke, untuk mencari nilai A sudah saya jelaskan dari awal, rumusnya yaitu sigma Y dibagi N. Oke, sigma Y itu adalah seluruh penjumlahan dari Y atau penjualan tadi, yaitu hasilnya adalah 335. N-nya yaitu jumlah tahun 2015 sampai tahun 2019 itu adalah data. Datanya adalah N, jumlahnya adalah 5. Kita bagikan saja. 335 dibagi 5, hasilnya adalah 67. Kita sudah menemukan ataupun menentukan nilai A. Selanjutnya kita menentukan nilai B. Nilai B rumusnya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY yaitu seluruh penjumlahan seluruh dari XY. Hasilnya adalah 135. Sigma X kuadrat itu seluruh penjumlahan dari X kuadrat. Hasilnya adalah 10. Jadi 135 dibagi 10. Hasilnya adalah 13,5. Kita sudah menemukan nilai B. Selanjutnya untuk persamaan, membuat persamaan tren. Jadi kita sudah menemukan nilai A dan sudah menemukan nilai B. Sedangkan perhitungan dari metode tren itu adalah perhitungan dari Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A. A sudah kita temukan adalah 67. Berarti Y sama dengan 67 ditambah B-nya sudah kita temukan adalah 13,5. 13,5X. Nah, untuk menghitung nilai trennya, untuk peramalan trennya, yaitu kita hitung dari tahun 2015 ya. Oke, jadi Y sama dengan A plus BX. Kita asumsikan Y 2015, A-nya tadi adalah 67, ditambah B-nya adalah 13,5, X-nya kita lihat di kolom X yang telah kita tentukan tadi. X 2015 adalah min 2, jadi kita kalikan min 2. Setelah itu, seperti ada yang di tabel, ada yang digambar, seperti ada yang di PPT kami, yaitu adalah Y 2015 sama dengan 67 plus 13,5 dalam kurung min 2, dalam kurung itu dikali. Jadi untuk perhitungannya adalah 13,5 dikali min 2 ditambah 67, hasilnya adalah 40. Seterusnya sampai dengan 2019. Seterusnya sampai dengan 2019 sudah mendapatkan hasil. Tetapi untuk di tahun, sehingga kita dapat membuat peramalan tahun 2020 yang dihitung sebagai berikut,
Y 2020 ditambah 67 dari perhitungan A ditambah 13,5 dari perhitungan B terus dikali 3. Oke, 3 dari mana? 3 dari X. Di tabel X tidak ada 2020. Ini kita meramalkan 2020. Sehingga dari 2019 ke 2020 itu nilai angka tahunnya itu naik. Sehingga nilai X-nya dari 2 menjadi 3. Hasilnya adalah 107,5. Baik, setelah kita membacakan contoh kasus 1 dengan data N-nya itu ganjil, sekarang kita ke contoh kasus 2 dengan data N-nya itu genap. Oke, contoh kasusnya atau soal contoh kasusnya yang ada di gambar, yaitu dengan data nilai N-nya itu genap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Langsung saja ke penyelesaiannya. Perbedaannya dalam perhitungan dengan data N-nya itu genap, perbedaannya itu hanya dalam mencari atau nilai X-nya. Oke, dan yang perlu diingat, dalam data N-nya itu ganjil, seandainya ataupun kita mencari kasus dengan data N-nya itu genap, maksudnya nilai X-nya itu semua angkanya harus ganjil, tidak boleh genap. Oke, langsung saja kita mencari angka ataupun data tengah. Oke, data tengahnya di sini 2017 tambahan dengan 2018. Angka yang terkecil kita kasih ataupun kita isi dengan data X-nya min 1. Untuk 2018 data X-nya adalah 1. Itu sudah ketentuan dari sananya ya. Ketentuan dari metode rata-rata minimum. Selanjutnya kita ikutin saja min 1, min 3 dan min 5. Jadi 2017 min 1, 2016 min 3, 2018 min 5. Yang 2018 1, 2019 3, 2025. Itu saja pembedanya untuk menentukan X dari data dengan N-nya ganjil dan data dengan N-nya genap. Untuk perhitungan yang kedua ini, data N-nya genap. Untuk perhitungan seluruhnya ataupun selanjutnya itu sama dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan data nilai dengan sama saja untuk mencari nilai A, untuk mencari nilai B, untuk membuat persamaan garis, untuk membuat menghitung Y 2015 trennya sampai dengan 2021. Oke, jadi perhitungannya sudah ada di gambar, kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa cermati sendiri. Perbedaannya dengan N ganjil dan N genap, perbedaannya adalah hanya di menentukan nilai X-nya saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah mohon maaf. Terima kasih. Salam.